Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 17 September 2025, Pekan Biasa ke-24 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Vincentius Johan, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Antonia Jovita Ari. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami Kau izinkan bangun pagi ini dan memulai hari yang baru. Kami persembahkan seluruh aktivitas hari ini ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu, dan biarlah firman yang akan kami dengar memberi kekuatan, memimpin setiap tindakan, pikiran, dan perkataan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, bab 3, ayat 14 sampai dengan 16. Saudara terkasih, semuanya ini kutulis kepadamu, walaupun aku berharap segera dapat mengunjungi engkau. Maka jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Artinya, jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Sungguh agunglah rahasia iman kita. Kristus yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Ia menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat dan diberitakan di antara para bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia diimani di dunia dan diangkat dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat, besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agunglah karya Tuhan, agung dan bersemarak pekerjaannya. Keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikan peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Agunglah karya Tuhan. Kepada orang takwa diberikannya rezeki. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya ia tujukan kepada umatnya.
dengan memberikan kepada mereka milik pusaka para bangsa. Agunglah karya Tuhan. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Padamu lah sabda kehidupan kekal. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 7 ayat 31 sampai dengan 35. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seluling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang. Ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Peka akan hikmat Allah. Renungan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam teks Injil hari ini, Yesus menggambarkan ketidakmampuan angkatan pada zaman itu untuk merespon kebenaran Allah yang disampaikan melalui Yohanes, bahkan oleh Yesus sendiri. Sebaliknya, mereka justru mencari kekurangan-kekurangan dengan menilai dari sudut pandang yang negatif. Yohanes dikatakan kerasukan setan karena tidak hidup seperti manusia kebanyakan, tidak makan roti, tidak minum anggur. Demikian juga pandangan yang kurang baik terhadap Yesus, karena dianggap bersahabat dengan pemungut cukai dan para pendosa. Mereka gagal mengerti hukum kasih yang Yesus ajarkan, dan menganggap Yesus membenarkan tindakan para pendosa itu. Situasi demikian tidak hanya terjadi di masa Yesus, melainkan masih terus berlangsung sampai saat ini. Tentunya dengan kondisi yang berbeda. Di zaman media sosial saat ini, alih-alih mengambil hikmah dari suatu peristiwa, manusia cenderung mudah berkomentar negatif. Lebih mudah menghakimi tanpa benar-benar mengetahui duduk persoalannya. Hanya menilai dari apa yang tampak kasat mata,
tanpa mendalami yang tersirat di dalamnya, dan menganggap seolah-olah penilaian mereka adalah sesuatu kebenaran yang valid. Jika hati dan pikiran manusia terhalang oleh kesombongan, kecenderungan menghakimi, dan menganggap diri paling benar, bagaimana dapat menangkap kehendak Allah? Apalagi merespons. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, diperlukan kerendahan hati, keterbukaan, dan relasi yang erat dengan Allah untuk dapat menangkap kehendak-Nya. Belajar lebih menajamkan diri ke dalam melalui refleksi dan introspeksi diri, daripada reaksi keluar, yaitu kecenderungan menghakimi orang lain dengan kacamata negatif. Terbuka akan kebenaran Allah yang disampaikan melalui orang-orang yang mungkin tidak dibayangkan, atau melalui hal-hal yang tidak diharapkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita terus menjalin relasi yang semakin erat dengan Allah, sehingga mata hati kita lebih peka akan hikmat Tuhan, akan apa yang Dia kehendaki melalui setiap peristiwa, bahkan peristiwa yang tidak sesuai dengan harapan kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami mohon ampun jika masih seringkali menghakimi dan menilai orang lain, sehingga menghalangi mata hati kami akan kehendak-Mu. Kiranya rahmat-Mu memberikan kami kepekaan akan hikmat dan kebenaran-Mu yang Kau sampaikan melalui setiap peristiwa dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.